اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان. رجونا الكريم بمحض امتنان يجود علينا بسكن الجنان وستر العيوب وكشف الغطاء وغفر الذنوب بلا امتحان. ويجمعنا في الربوع الرضا ويحيي القلوب ويحيي الجنان بجاه الذي عمنا فضله حبيب الإله حبيب الزيان. Alhamdulillah, selesai membayang, berhujan, berhenti dikit ya. Aneh ingat ada yang bilang tahun lalu begini. Ya tahun lalu tuh banjir kan soalnya bukan banjir, solokan macet. Karena ibu-ibu menak perawan tuh kok habis makan apa-apa, dengan buang yang nyapu, nggak dipungut, dibuang ke tempat sampah, dibuang ke solokan. Pas hujan ya mampet solokan. Itu, tapi nggak apa-apa, nanggok sih nggak apa-apa. Hebat orang nanggok mau belaga apa di Al-Busra halal. Syaratnya nanggok ya. Ya, habis nanggok 10.000 coret-coret tembok halal. Alhamdulillah, astagfirullah. 150 orang nggak kurang. Yang nggak ada, besok malam yang kurang 300 orang. Besok malam, nggak percaya hitung deh. Terus sampai malam 17 mulai naik tuh. Yang hadir hanya yang biasa ngaji mana. Yang nggak biasa nggak mampu, nggak kuat. Jadi yang biasa ngajar yang ngaji mana tuh kuat gitu. Ngikutin. Kenapa kuat? Pengangguran. Ya nggak punya kerjaan di rumah. Dia pengangguran. Dia orang nganggur ibadah biar banyak. Baru Allah Ta'ala kabulkan yang jadi keinginan. Itu. Udah banyak kerjaan, udah dapat kerjaan, berhenti dari pengajian. Mesti begitu caranya akalin Allah Ta'ala. Udah umum orang lemah begitu. Oh dia orang lemah bina'udzubillah. Yang seharusnya terkabulnya hajat memperkuat keyakinan. Terkabulnya hajat memperkuat posisi Anda dalam ibadah. Terkabulnya hajat menjadikan Anda lebih tegar menghadapi permasalahan. Dapat ilmu. Semua hal urusan yang terjadi jadi ilmu mente. Sekali dua kali nggak jadi ilmu, tapi setelah adanya pelajaran agama, iya benar. Yang namanya jadi ilmu, mengerti di balik peristiwa yang terjadi. Yang namanya ilmu, memahami lika-liku permasalahan yang dihadapi nyatanya berakhir seperti ini. Itu ilmu itu. Kesimpulannya Allah Ta'ala menghendaki sesuatu yang baik dengan aneka permasalahan kehidupan yang dihadapi. Dewasalah Anda. Ya Allah, kemarin ngomong bukan salah, pengalaman. Pembukaan terawih penuh semua ke Indonesia kayak orang mau kiamat besok penuh. Sampai jembatan penyeberangan bakal sembahyang, kan orang gila. Jembatan penyeberangan bisa bakal sembahyang terawih, orang gila hampir gitu-gitu amat. Besoknya lewat nggak barang satu. Seminggu tawuran aja tempat tadi. Jago. Tapi sayang nanti nggak memahami.
di balik rusuh yang terjadi, di balik sesuatu yang menyusahkan masyarakat dan rakyat atau merugikan negara, Anda nggak tahu. Ini tahunya antar kelompok dan sebetulnya bukan begitu. Bukan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Allahumma wa barik. Kalau saja perempuan yang sembahyang di atas dan yang di bawah digabung ke aula, ini laki udah 75% perempuan yang menang. Kalau yang sembahyang di atas, yang di bawah masukin ke aula, kepepet laki-laki ini. Perempuan dari mana datangnya? Ini perempuan dari mana nih? Mukanya mana asing? Dia belum nanggok. Tadi yang nanya nanggok, duit lepek gak? Lepek kesat. Itu jemurnya 3 hari deh. Insya Allah nanti malam 17 Ramadan Anda baru jemur. Nasi hujan-hujan nanggok. Ya begitu, jemurnya 3 hari ente. Dijemur, dikerbu diudak, di angin. Anda pungutin gitu. Anda kekesalan, taruh di kamar, Anda bikin kipas angin. 6 jam kering. Berapa rugi setrum? Iya dah. Orang mesti mikir untung rugi, betul ya? Mesti ente ibadah nggak ikutin ngaji pengadilan anak, mesti untung rugi mesti ente pikirin ente. Iya, apa untungnya? Apa ruginya? Oh, untungnya itu, ruginya wajar lah. Ya, 15. itu nggak bisa kaya tuh orang tuh. Ya, masuk 5.000, pintu gerbang, parkir 5.000, pintu gerbang 5.000, nanggok 5.000. Allahumma ampe pun manggah numbu duren, nggak bakal kaya tuh orang. Ada yang nyautin, gimana? Kita nggak ada lagi masuk itu. Maunya berapa? Bercanda, Anda depan bercanda itu. Bercanda, tapi beneran. Iya emang bener, emang bener. Sebetulnya Anda di rumah sakit, ya mau kontrol badan sehat, sebenarnya terkadang bongkok dikit agak sakit, ngengkang dikit agak sakit itu, kontrol. Dapat nomor 14, sampai bisa jam 11 baru keluar dari rumah sakit sama dokter. Wah enggak ada. Anda lebih utamakan ibadah Anda ketimbang sekedar rasa sakit yang Anda alami. Oh enggak ada. Pulang sudah pulang. Kalau ngikutin dokter jam 11 baru keluarin deh. Sampai ini jam 12. Itu udah rebahan di tengah-tengah ini. Begini lagi. Dibilang jam 12 bubar, sekarang jam 12 mulain. Ada itu yang gerutu gitu. Kok yang ketawa dia orangnya. Pokoknya Anda janji jam 12 bubar. Syaratnya asal nanggok 2 kali, Anda nggak dendam pulang sana. Pulang pelajaran kemarin ini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apapun kita, bagaimanapun kita, ya nggak luput dari jalan-jalan yang mengarah kepada murka Allah Ta'ala. Aneh ente, apapun kita, bagaimanapun kita, aneh ente, tetap ada jalan-jalan atau langkah-langkah yang mendatangkan murka Allah Ta'ala. Karena murka Allah Ta'ala ini diketahui hanya oleh orang-orang besar di sisi Allah Ta'ala, kita kebagian tuh ilmu mereka. Kalau dianggap kebagian ilmu mereka, dapat berkah mereka. Kenapa kita katakan dapat berkah mereka? Sebab mereka sudah lebih dulu mengetahui dan mengamalkan yang diketahui. Sehingga keberkahan mereka sampaikan kepada kita yang tak tahu menahu tentang urusan agama dan hilangnya keberkahan dari diri kita. Tuh wali-wali Allah, lihat imam-imam agama punya usaha. Ngerti ya? Itu kerjaan wali Allah menghidupkan hati manusia. Lihat kerjaan wali Allah sifatnya menghidupkan hati manusia. Kalau ada orang bisa dihidupkan hatinya oleh seseorang, pastikan dia wali Allah, selesai. Lihat Wali Songo. Apa kerjaannya?
penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah menyembah pohon-pohon. Masa Islam Wali Songo ente. Pengikutnya wali-wali. Sekarang Anda mengikuti dan mengatakan diri pengikut Wali Songo, apa yang Anda kerjakan? Akal bicara ya. Ayo kerjaan apa lo? Sudah berapa ribu manusia terselamatkan dengan ilmu kamu? Jawab. Ente gunakan akal ente, orang sekolah ente. Ente bukan orang-orang bodoh, gunakan akal ente. Setiap wali Allah hidup hatinya kepada Allah Ta'ala. Seseorang yang hidup hatinya kepada Allah Ta'ala dapat Allah Ta'ala berikan kemampuan untuk menghidupkan hati orang lainnya. Atau menghidupkan hati, menjadikan orang itu lurus dalam dan tegak dalam urusan agama. Dengan ilmunya, dengan contoh ibadahnya, dengan bahasanya, dengan keteladanannya, dengan hiduplah hati manusia tadi. Wali-wali begitu. Jangan ngaku-ngaku pengikut wali ente. Lacur dunia akhirat ente. Tuh kata wali-wali besar. Jangan jadikan wali di hati kamu. Jangan ngefans sama wali ente. Jadikan wali di hatimu. Jadikan hati wali, jadikan kamu di hati wali tadi. Jangan jadikan hati ente sama wali. Najis. Jadikan wali itu punya hati kepada kamu. Demen sama kamu, senang sama kamu. Baru kau jagoan. Paham tak omongan? Ente ngefans sama kesian. Penyanyi tenar, dia kenal ente kagak. Diseneng ente kagak, ente ngefans gila-gila sama seseorang. Ya, dikenal ente kagak. Kecuali dia kenal ente, baru top ente. Bisa paham ya? Michael Jackson dari luar negeri datang ke Indonesia. Mampir ente ke Citayam, ke Al-Busra. Mana Habib Alwi? Ya, dia bisa kenalnya jagoan itu. Tentu rasa kenal tadi enggak sebatas itu aja. Iya, dia punya intelijen. Dia punya mata-mata, dia menyerap dagangan dia nih, rekaman-rekaman dia kok larisnya di daerah Bogor, daerah Depok, daerah Citayam paling banyak nih. PCD-nya paling banyak. Tuh pedagang tahu laris barangnya siapa pembelinya, paham itu ilmu. Paham ilmu marketing ya. Tahu, dia di situ dijalin hubungan antara pembeli yang dibilang istilah sekarang konsumen dengan Anda yang memiliki itu barang. Dekatlah hubungan ente sama dia. Sehingga ente gak belanja pun dipanggil. Weh sini. Tumben nih, udah lama, udah sebulan gak mampir, ada apa? Enggak, biasa lagi kesibukan lain. Malum, saya baru kawin 3. Yang angkat tangan, paham tuh contoh dunia. Wali Allah begitu ente, jangan ente gila-gila Wali Songo. Wali Songo gak kenal elo. Berbuatlah Anda sebagaimana Wali Songo berbuat. Mampu gak? Mustahil sampai kiamat. Paham itu contoh nyata? Allah. Hidupkan hati kamu kepada Allah Ta'ala. Baru kau mampu menghidupkan hati manusia. Tuh, kehebatan umat Rasul begitu. Kenapa? Karena sang Rasulnya mampu menghidupkan hati manusia. Sehingga para pengikutnya yang Allahu Akbar mampu menghidupkan manusia lainnya. Terkebarlah agama Islam pelan. Seiring dengan zaman yang berkembang. Begitu dong. Yang kayak ngaku-ngaku. Siapa yang bisa ngaku? Dia bisa ngaku tuh. Jakarta Fair punya anak. Bisa gak? Ada ngaku megem-megem itu Jakarta Fair punya anak. Bisa ngaku megembel. Yang gak pernah lihat lampu-lampu bersinar. Ya, berkata Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu rahimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah malam ini malam kedua malam 2 Ramadan tepatnya tanggal 19 Februari 2026 kata orang bertepatan dengan malam 2 Ramadan 1447 Hijriah yang insyaallah 2 hari kemudian insyaallah terjadi perang antara Amerika dengan Iran. Mudah-mudahan ya Rabb jadikan peperangan mereka. Mudah-mudahan nih 2 hari lagi janji Trump 2 hari lagi nih ya, Trump siap nyerang Iran. Mudah-mudahan ya Rabb jadikan mereka berperang ya Rabb. Lucu kok perang. Perang lah. Yang ketakutan negara Timur Tengah lainnya Saudi takut, Emirat Arab takut. Yang dibilang
Arab kaya tuh pada ketakutan kalau Iran perang sama Amerika dia ketakutan. Kenapa ya? Sebab nggak hanya kapal induk yang dihantam sama Iran. Negara-negara pendukung Amerika juga dihantam Iran. Itu pasti. Ceger. Paham. Itu strategi peperangan untuk menang begitu. Ya. Nih siapa nih pendukung dia nih? Iya, pendukung logistik. Dia. Hantam musuh kamu. Ini hancurin. Sehingga di tengah-tengah sendirian dia. Karena ayo deh, ane demen tuh perang. Kalau Amerika sama Iran perang, ane demen dah. Majlis taklim libur seminggu. Rasa syukur sama Allah Ta'ala gitu. Udah kilang minyak Saudi dihancurin, jeger. Ya, Emirat Arab dihancurin, jeger. Miskin Amerika ente. Amerika kuat kaya karena minyak Arab. Itu. Kok Arab kekayaannya yang bakal nyabo. Arab kekayaannya bakal nyabo. Beda. Ya Rob, ini hari apa ini? Mau Jumat satu. Insya Allah minggu pagi, kalau Trump ini nggak tukang bohong, minggu pagi udah perang, insya Allah. Minggu pagi udah perang. Ya Rob, mudah-mudahan jadikan peperangan ya Rob, mudah-mudahan ya Rob. Ya biar Trump kena Rob. Ya Donald Trump biar kena mimis cita apa ini. Dia ditembak bukan nggak kena ente, bukan meleset, bukan. Dia itu teror namanya. Paham gak ente? Tembak, ceger, kan kena kupingnya satu itu. Bukan berarti meleset ente. Iya, itu teror psikologis begitu. Oh iya, nggak dimatiin, tembak kupingnya jeger. Trump bangga. Peluru nggak bisa mengenai aku. Belum. Walhasil. Makanya jadi presiden kalau udah umur 77, jangan deh, jangan. Ya, jangan. Kebanyakan main sama cucunya. Untung Pak Prabowo nggak punya cucu ya. Untung Pak Prabowo nggak punya cucu. Kalau dia punya cucu, kacau istana. Manggil bapaknya Dedi. Manggil kakeknya Dedi, main bola dong. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ihdar saqatallah fi thalathin. Takutlah oleh kamu atau waspadalah, ya, hati-hati terhadap murka Allah Ta'ala dalam 3 hal. Semalam udah itu. Pertama, ihdar antigosir fi ma'amaraka, hati-hati, waspada. Awas kau ya, menyepelekan, mengabaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu. Udah nggak usah dibahas deh. Ente udah tahu kewajiban ente ala kadarnya, wajib ente apa Allah Ta'ala itu dulu kerjain dah. Sembahyang 5 waktu, puasa, nuntut ilmu, itu aja dulu. Dari itu berkembang pelan-pelan. Itu. Kedua, wahdar, awas kau ya. An yaraka, yang Allah Ta'ala melihat kamu, wa anta la tardo, sedang kamu tidak ridho, tidak terima, kau punya hati, bima gosamalaka, dalam hal-hal yang Tuhan telah berikan kepada kamu. Awas kamu ya. Yang Allah Ta'ala melihat kamu, sementara kamu punya diri tidak terima dari hal yang telah menjadi ketetapan Allah Ta'ala atas dirimu. Dari hal-hal yang Allah telah bagi kepada dirimu. Ente sehat tahu-taunya kecelakaan. Ada kalanya mata buta, ada kalanya tangan putus, ada kalanya kaki lumpuh, nggak bisa ngapain. Dari sehat, awas kamu ya, hati-hati kamu ya. Yang Allah Ta'ala mengetahui kamu, melihat kamu, sementara kamu tidak ridho, enggak terima dengan apa yang Allah telah berikan kepada kamu. Contoh kecelakaan, contoh derita yang sampai ente alami sampai sekarang, contoh derita yang ente amalnya sampai mati. Hati-hati ente enggak terima ya. Tahu kata enggak terima? Gue enggak terima, gue begini. Gue enggak terima, gue mati. Hah? Enggak terima, hidupnya lagi. Goblok-goblok amat. Awas kau ya, hati-hati. Tadi pertama sudah. Yang kedua, awas kau ya. Yang Allah Ta'ala lihat kamu, sementara kamu tidak terima, tidak ridho ya, dengan apa-apa yang Tuhan telah bagi buat kamu. Itu Allahumma sholli rahmat. Sebetulnya kalau aneh perhatiin orang-orang yang mengalami aneka derita, dia nerima, dia sabar, jalanin. Itu Allahu Akbar. Luar biasa. Sifat sayang Allah Ta'ala ganti dari sejauh mana derita yang ente alami,
nggak bisa diukur dengan pemberian nikmat Allah Ta'ala atas diri Anda. Oh dahsyat itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Ente alami kepicikan hidup, sabar. Itu yang Allah Ta'ala ganti. Ente itu nggak ada yang terima akal ente. Anda nggak terima. Masuk nggak terima, sebegitu Allah Ta'ala ganti. Kesulitan hidup anak sampai seperti ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Tuh, itu rahasia Allah Ta'ala. Saya ngerti. Ente nggak ngalamin sih. Ente mesti tunggu musibah dulu kali. Baru ngalamin syukur sama Allah Ta'ala. Ente lagi enak-enak belajar. Lagi enak-enak masak. Lagi enak-enak berbuat yang jadi nikmat buat ente. Lampu mati. Hanya orang gila yang enggak nggerutu. Hanya orang gila enggak nggerutu. Setan banget, lampu mati lagi. Lagi enak-enak nonton Abu Nawas. Lagi enak-enak nonton YouTube. Lampu mati, setan banget. Lagi enak-enak baca Quran, setan banget. Astagfirullahaladzim, lampu kayak mati. Hanya orang gila yang enggak nggerutu. Paham tuh? Aneh begitu orangnya. Lihat, baru selesai. Astagfirullahaladzim. Kenapa mesti begitu? Kenapa? Karena lampu mati, lampu padam bukan wewenang ente, wewenang PLN. Ada kebutuhan mendesak, dipadamkan dulu sementara 10 menit atau setengah jam atau 1 jam. Dia sedang bekerja, paham? Barunya nyala. Rasa syukur ente kapan? Ketika nyala lampu. Bisa dimengerti? Alhamdulillah, ente ulang kembali apa yang ente baca, ente ulang kembali apa yang ente lihat. Itu nikmat melebihi dari pertama ente pernah merasakan lampu padam. Tapi ketika ente membaca lampu mati. Dan sedang nikmat-nikmatnya lampu mati, ente ngegerutu. Hati-hati kamu. Allah Ta'ala melihat kamu sementara kamu tidak terima dengan sesuatu yang berlaku atas diri kamu. Ibarat orang lihat lampu mati. Jangan bentak-bentak PLN, jangan apa mang setan PLN nggak tahu diri nih PLN dan itu contoh dunia ente biar paham. Oh aneh maaf aneh di atas segala paham, aneh paham. Cuman nggak bisa ngutarakan depan ente. Ente pacaran 4 tahun, nah mulai ngetawa deh. Ente pacaran 4 tahun. Berapa pengorbanan ente, apalagi mau masuk puasa nih, mau lebaran, Allah, sarang sari ente siapin. Biskuit konggoan, ada. Oh iya, Orson, ada. Bayangin ente, gula kopi biasa on, setengah kilo, gula setengah kilo, kopi 1 on, ente disiapin. Emang mertua pejajaran, nanyain mantumu tuh, nanti kalau mau lebaran bawain kopi gula tuh ya. 4 tahun nih pacarin tuh perempuan. Astagfirullahaladzim. Gak disangka tuh perempuan. Diam-diam punya pacar. Mana pacar tukang burung lagi ya. Gila, Masya Allah. Bisa jatuh tuh perempuan. Iya, diukur-ukur ente lebih keren, lebih apa? Ya lebih maco dah. Ya, mungkin pempek. Ente nggak terima. Wah, udah ngajar. Wah, gue nggak takut, gue bunuh tuh cowok tuh. Ente dia, ya Allah selalu ada apa ya Rob? Tuh, tegurin perempuan. Wati. Ti, ada apa? Ya, Ti, gue baru nanya, lo dibentak. gue jadi deg-degan nanti. Gila, cowok deg-degan sama perempuan. Perempuan jangan mau kalau dihadapi laki-laki, dia deg-degan, jangan mau tuh laki banci. Laki banci, masa baru ditegur? Kenapa emang? Ditegur sama perempuan deg-degan. Ya lu jangan begitu dong. Jangan mau dapet cowok begitu, jangan mau. Iya. Cowok dibentak sama pacarnya kayak deg-degan gitu. Lu jangan ngomong begitu dong, gue jadi mules nih. Ya jangan kawin yang begitu. Ya bijinya tinggi sebelah. Tuh jangan pilih cowok yang begitu ya.
Jangan itu, nyusahin tuh. Itu bisa pakai rumah tangga tuh. Jangan. Cowok kok diomelin sama perempuan. Ada apa kamu? Gue salah apa? Kata perempuan, lu keluarga. Lu jangan ngomong begitu dong. Ya, tadi kentak sama perempuan takut. Inti, apa baca ini dia diambil. Oh, rasanya gimana tuh? 4 tahun gue ngalah. Elah. Ya itu, enggak tuh, iya diam-diam di pacaran di luar. Mana tukang burung lagi. Sekilas ente ambek, iya marah, tapi enggak lama ente tersadarkan. Biarin ya Rob deh, mungkin bukan jodoh aku kali, mungkin bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bisa seperti itu. Ente jalanin, tetap hati luka ente. Hati luka. Aduh, tega. Udah itu cowok kayak manggil kayak, "Bang, doanan Bang ya." Yang babi. Dia permisi sama ente lagi. Dia tahu ente bukan pacar dia. Dia permisi, "Bang, doanan Bang ya." Iya anjing. Tambah sakit ya ente? Tambah sakit. Si cewek sih nggak kayak nengok mente kagak. Dipikir jangkrik. Justru yang open apa Pak? Pacar barunya Bang, doanan Bang ya. Oh iya silakan. Itu. Tuh cewek nggak nengok lagi. Bonceng motor di depan dia kayak pelukan begitu lagi. Dia kata laki ya. Ente dia minta tahan luka di hati. 2 tahun kemudian Allah dah kirim perempuan. Keluarga ente cocok, abang ente cocok, empok ente cocok. Nanto. Apaan ini anjing? Ini nanto kupingnya 4 ente nggak denger. Nanto ini, Barto begitu nggak nanto apaan ini? Apa empoknya bisikin? Conge nih, yang mana ini anjing ini? Dibilangin pelan-pelan nggak paham. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رمضان يا شهر المحبة مرحبا، زين الأهلة أنت يا رمضان، فيك الجمال يطل في آياته، شهر به يتعاظم الإحسان، من بدئه تزهو المآذن خشعا، وبكل بيت يختم القرآن. رمضان يا شهر الصيام وليلة القدر العظيم، فيك يا رمضان. يا رب كن عون لنا لصيامه وقيامه، يا رب يا رحمن واعد علينا شهر واعدنا له رحمك يا حنان يا منان. يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان،
يا مرحبا بك يا رمضان. رجونا الكريم بمحض امتنان يجود علينا بسكن الجنان وستر العيوب وكشف الغطاء وغفر الذنوب بلا امتحان. مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان. Yang udah ngerti ya? Awas kamu ya. Allah Ta'ala melihat kamu sementara kau punya hati tidak terima dengan sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Paham ente? Kita hidup udah dapat bagian masing-masing dari Allah Ta'ala. Aneh bakal begitu, ente bakal begitu. Semua masing-masing makhluk ente. Udah Allah Ta'ala bagi. Apaan aja udah Allah Ta'ala bagi. Saya beri. Ilmu Allah Ta'ala bagi, dia begitu. Inti cuma segitu, dia begitu. Keramat Allah Ta'ala bagi, dia sekian, dia sekian, dia sekian, dia sekian. Syafaat Allah Ta'ala bagi, bakal dia. Dia yang pegang syafaat, bakal bagi orang sekian. Paham ya? Rizki, umur ente sekian. Pas umur 50 tahun, rizki ente melebihi dari umur yang 70 tahun, dari umur yang 80 tahun. Kok bisa begitu? Allah Ta'ala udah bagi begitu. Awas kau ya, meski usiamu muda, meski usiamu tua, tapi dia muda, rezekinya melebihi dari kamu. Awas kau tidak terima apa yang Allah telah bagi atas kamu ya. Itu hak orang lain, awas kau. Tuh, paham contoh itu tuh. Kedua, hati-hati kamu. Ini kan ini tiga hal yang mendatangkan berkah Allah Ta'ala. Yang pertama, hati-hati kau ya. Tuh, menyepelekan, memandang remeh apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Awas, itu murka Allah Ta'ala ada di situ. Mandang remeh. Apalagi memecah belah, udah bukan murka lagi, laknat Allah Ta'ala. Ya. Memandang remeh, menyepelekan aja sudah dapat murka Allah Ta'ala, apalagi mau cabel, laknatullah alaihim ajma'in ya Rabb. Laknat Allah Ta'ala atas mereka. Yang kedua, awas kau ya. Allah Ta'ala melihat kamu, sementara kau punya hati tidak terima terhadap apa-apa yang Tuhan telah bagi buat kamu. Oh ya. Ngomong bercanda, Anda belajar, sungsang sumbel, ya dapat semen begitu doang. Ada orang 10 tahun belajar, pinternya Allahu Akbar. Hati Anda nggak terima, awas kau ya. Awas ente ya. Ente belajar 20 tahun, dia 10 tahun pinter. Ngalahin ente 50 tahun yang belajar. Awas kau ya. Jangan begitu. Awas kau ya. Allah Ta'ala melihat kamu sementara kamu tidak terima, tidak ridho dengan sesuatu yang telah Allah Ta'ala bagi buat kamu. Emang ente belajar dapatnya sekian. Sungsang sumbel segitu dapatnya. Tapi itu orang 10-20 tahun Allahu Akbar kepintarannya. Awas ente. Itu bisa mengambil satu jadi murka Allah Ta'ala. Dua timbul hasad, iri, dengki, benci. Tuh, jadi secara umum seru-seru waspada. Murka Allah Ta'ala ada pada kamu. Diterusin timbul hasad, iri, dengki, benci, fitnah. Aduh domba. Tuh. Itu bukan murka lagi udah. Itu udah laknat itu. Udah ngerti ya. Udah paham itu yang ngapain contohin sampai 10 biji. Orang pintar sekali 2 ya cukup. Satu contoh kurang ngerti. Satu contoh lagi. Paham. Oh ya. Ini kita alami nih. Yang ketiga. Yang ketiga. Wa anta tulba syai'an minad dunya fala tajiduhu. Ketiga yang mendatangkan murka Allah Ta'ala. Anta tulba syai'an minad dunya. Ente cari dunia. Ya cari rezeki. Cari dunia. Cari apaan aja. Fala tajiduhu, tapi ente enggak dapat yang ente cari.
Ente cari perhatian orang dengan berbagai cara, nggak dapat. Ente nyalon keluarin duit 6 miliar, bujuk-bujuk yang milih 16 orang. Pusing. Tuh siapa yang nggak stres orang tuh? Tuh ngerti ya? Tuh. Ente cari sesuatu dalam urusan dunia, wala tajiduh, tapi ente nggak dapat yang ente cari. Pengen jadi anggota DPRD, ngeluarin 2 miliar, Allah, sampai nunjukin pon payah itu juga, kadang nggak kepilih. Ya contohnya begitu. Gimana tadi? Antas khata ala rabbik. Timbulnya apa? Ngamuk sama Allah Ta'ala. Tuhan nggak adil. Allah Ta'ala nggak ngerti bahasa gue. Allah Ta'ala nggak ngerti yang gue omongin. Gue pengen jadi anggota DPRD. Kenapa dia yang tukang ngangon sapi yang dapat? Tuh, kan kayaan gue, pinteran dia. Lo kaya, lo pinter, tapi boleh nipu. Nah, orang jujur, ya, suka ngasih orang susu sapi dibagiin. Tuh, bertahun-tahun gak terpengaruh dengan keadaan yang berjalan. Tiba-tiba dia nyalon, orang dukung. Kali-kali, gue dukung, gue dikasih 1 liter tiap hari. Ente ngeluarin duit kan pada saat butuh doang. Kalau dia kan kagak. Dibagi tetangga sarang segelas nih cobain. Ya bang maafin suami saya gak doyan susu. Lo minum susu. Bang maaf saya gak minum susu. Udah ntar gue minum susu lo. Ya orang tukang air, tukang susu namanya. Orang gak sekolah, tamatan STM. Ngerti ya? Tuh, ya, awas yang ketiga, ente cari sesuatu dalam urusan dunia, tapi ente gak dapati yang mengakibatkan ente marah, ngambek sama Allah Ta'ala. Ente mesti kawin sama dia. Seminggu sebelumnya tuh cewek dibawa kabur. Ya Allah, gimana? Anda kan baca ratib tiap malam. Ya. Anda ngaji mah Habib Alwi, ya Allah. Tuh perempuan Anda doain, Anda kasih minum air bareng-bareng nih, air Ustaz malam Jumat. Yuk kita minum bareng, siapa tahu kita jadi berjodoh. Iya bang, tuh perempuan ini sama-sama minum, sama-sama ngaji. Sama-sama ngaji, mau dilamar kagak mau. Yang lamar temen ZM-nya juga lagi babe, itu anak babe. Yang lamar temen dia juga, waduh. Ya Allah gimana? Saya mau ngomong usaha saya malu. Saya nggak ngomong perasaan luka berlebihan. Datang deh mana akhirnya. Saat maafin saat ada apa? Bagaimana saatnya? Dah lah, itu kenapa ente? Maafin tat. Maafin tat. Maafin tat kok salah. Minta Rita kok salah. Ente nggak ada salahnya mana? Ini kena ente baik. Waktu nanggok ente nanggok. Iya saya nanggok tapi kayak duit temen. Waktu nanggok kayak duit temen. Gue pinjam dulu captun dah. Udah setan gak dibayar. Ini dia akibatnya nih. Ada apa ente nangis-nangis? Maafin San, ngapain? Ini kan temen media San. Ngaji bareng San, naik motor bareng. Iya, ini kan udah rugi 2,5 juta. Gede amat ente rugi ya perempuan 2,5 juta. Iya tadi kan waktu lebaran kemarin anu beliin baju nih. Dia beliin baju, anu beliin dia baju San, kerudungannya 75, bawahannya 150, anu beli 2 1 450. Itu tahun kemarin sebelumnya yang beli haji anu beliin juga San. Mana bapak yang minta beliin kambing babe. Bapak yang minta beliin kambing mau korban. Anu itu rutin tat dengan harapan Samira jadi demen sama ane dia. Samira, ya beraknya jongkok. Tuh gara-gara sesuatu yang ente tuntut nggak dapet. Aneh berani bicara, aneh ngalamin ente. Maaf, aneh nggak mengada-ada dalam bahasa. Aneh nggak pernah mengada-ada dalam tantangan ente. Aneh nggak pernah mengada-ada dalam tunjukan aneh. Ayo, gue tantang lo. Gue bongkar nih. Lo maju gue bongkar. Aneh bukan mengada-ada ente. Aneh punya bukti kuat ente. Bukti yang nggak pernah buku bisa bacakan.
Bukti yang nggak pernah buku bisa tulis. Tuh aneh gue udah ngomong, gue bongkar nih. Yang di buku nggak ada. Tuh kode PA, tapi karena ente nangkau nggak jadi. Tadi ngomong apa Ustaz? Oh apa ini gimana? Oh ada Samira, kenapa Samira? Ya namun cerita bohong. Kok contoh sih boleh mengada-ada, contoh nggak haram. Oke. Aneh mau tanya, ente mau terus ya nih? Ini Samira sedang enak-enak nih Samira nih. Jadi itu anak ngarit Samira, Ustaz kenapa Samira? Aneh udah rugi 4,5 juta. Antas, ya kok tahu-taunya diajak aneh nggak mau, aneh lamar nggak mau Ustaz. Bahkan aneh udah sekian tahun dia. Ente jangan begitu, tanya diri ente dulu. Salah apa? Mungkin ada badan ente, ada pada diri ente sesuatu yang dia nggak demen. Ada ngetawa terlambat. Tuh ngalamin tuh, itu setan ngalamin tuh. Iya, udah begini deh. Aneh ngalamin ente. Ini omongan nih tiga-tiganya nih. Aneh ngalamin. Makanya bisa cerita, bisa ngasih gambaran. Aneh ngalamin. Oh iya. Kita boleh capek ngomong-ngomong perempuan, tahu-taunya buseng. Murid kita yang ngambil kan berjajaran. Nggak nerima aneh sumpah deh. Capek-capek aneh ngomong 4 tahun, tahu-taunya murid aneh yang ngambil. Oh, Mbak, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ente ke atas nyundul, ente ke bawah mentok. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sekarang ente nggak hidup nggak mati. Luka aneh yang begitu, murid aneh yang ngambil. Oh, Mbak. Ke atas mentok, ke bawah ke atas nyundul, ke bawah mentok. Ibarat orang berak, tinggi dikit mentok. Nunduk bawah becek. Sampai sekarang nggak jadi orang. Tuh, itu kan aneh nolak namanya, nggak terima. Kenapa? Urusan dunia perempuan dunia ente, perempuan dunia ente. Jangan ente jadi keluar jalur hanya karena urusan dunia, jangan. Tuh, yang menjadikan murka Allah Ta'ala, ente kejar apa yang ente inginkan, sementara ente nggak dapati yang menimbulkan, yang mengakibatkan murka Allah Ta'ala sama ente. Kayak aneh jadi umpah nggak boleh begitu. Nggak boleh. Udahnya aneh sadar, oh alhamdulillah. Itu kan nafsu aneh ngajar tuh perempuan. Nafsu aneh ngajar tuh perempuan. Sebetulnya nggak bagus kanan kirinya. Paham ya? Paham ya? Dari kanan, tuh baru sadar. Allah terima kasih banyak. Hal-hal yang pahit kalau ente diam jangan be. Udah nih ente syukur sama Allah Ta'ala. Yang kata anak sekarang tuh happy endings. Akhir membawa bahagia. Tepuk tangan setan. Ya tepuk tangan kalah. Iya benar ente. Allahumma aneh ngalamin sampai malam ini ente. Aneh ngalamin. Makanya aneh gak berani cerita panjang ente. Aneh ngalamin. Pahit getirnya aneh ngalamin. Cuman aneh gak boleh kasih tahu ente. Paham gak? Gak usah jauh-jauh. Aneh sehat ente. Aneh sehat. Sehat aneh. Sekarang 70 tahun masih begini orang gila. Jalan ya ente mana adu lari. Menang ana. Allah mana menang. Adu lari itu menang ana. Kenapa Ustaz lari cepat? Megang ini ya. Ini ya. Kalau ente baru ya 3 kilo. Kenapa? Bingung mau jajan kagak ada. Kalau aneh megang duit, aus, aneh minum dulu. Tahu-taunya asolalim. Salah urut. Jebol aneh punya pinggang. Urat aneh masuk ke tulang. 2 bulan kemudian baru aneh rasain na'udzubillah. 6 bulan lumpuh. Lihat dari sehat ente ngalamin. Sampai ente bisa rasain sekarang. Iya Ustaz kita aman. Lihat. Aneh nggak gerutu kagak. Diam. Tuh bisa ngerti. Lihat dia. Oh hikmah atau pelajaran di balik derita yang aneh alami banyak, tapi nggak boleh aneh sebutin mente. Pelajarannya aneh dapat banyak. Perut aneh
Sehat aneh orangnya. Ngerokok 50 tahun mana nggak jadi TBC. Nggak jadi paru, nggak jadi jantung, nggak jadi macam-macam. Nggak ada kolesterol, nggak ada asam urat, nggak ada modal-modal. Badan aneh sehat. Berhenti ngerokok, tak. Berapa lama kemudian, loh kok perut aneh seperti. Akhirnya nggak tahu timbulnya apa itu? Asam lambung. Ya Allah, ada aja. Aduh. Berobat. Maaf ente. Berobat tuh ngelihat dalam syariat dituntut ente ngelihat jangan ente bersabar menerima keadaan nggak boleh ente orang lemah arti sabar berbuat keluar usahakan dari jeratan derita yang ente alami itu namanya syariat ngajar jangan sakit diem jangan berobat dari derita yang ente alami ente sadar ente diem baru Allah Ta'ala ganti Allahu Akbar yang akal nggak bisa terima. Itu kesimpulannya 3 hal. Iya, jangan memandang remeh apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala kepada kita. Kedua, jangan apa lagi? Jangan waspada yang Allah Ta'ala ngelihat ente sementara ente nggak terima apa yang Tuhan beri kepada ente. Kita semua sudah dapat pemberian Allah Ta'ala apapun itu. Pemberian Allah Ta'ala kepada kita beda-beda. Itulah kuasa Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, awas. Ya, ente minta sesuatu kepada Allah Ta'ala urusan dunia. Allah Ta'ala tidak kasih ente yang mengakibatkan ente murka kepada Allah Ta'ala. Jangan 3 hal ingetin. Kalau ada apa-apa gak enak, wajarlah. Wajar. Tapi awas, jangan ambil timbul ngambek, marah, enggak ridho, enggak terima ngamuk. Jangan. Di balik itu semua ada pelajaran bagus, di balik itu semua ada ampunan Allah Ta'ala, di balik itu semua ada derajat yang Tuhan berikan. Yang melalui itu, melalui derita Allah Ta'ala angkat derajat inti. Hanya Allah Ta'ala yang tahu caranya. Bisa Anda mengerti? Anda banyak ngalamin teman-teman Anda sabar, orang gak punya sabar. Anda puji, ya Allah inti sabar banget. Ya. Tapi Anda gak puji dia, enggak. Depan dia kagak, Anda puji depan teman-teman Anda lain. Orang sabar. Arti sabar bukan berarti terima kesusahan hidup, bukan. Sabar dari kesulitan hidup yang dihadapi bisa dengan tetap usaha. Dia sabar enggak berasa aneh enggak punya enggak ada. Sampai meninggalnya hebat orang-orang itu. Bisa ada ya, kawan-kawan aneh yang banyak hebat dia. Sabar. Ya, ibarat orang yang jalan kaki, yang lain pakai motor dia tetap jalan. Kali ada motor temennya dia teriak, numpang dong, enggak. Jalan sampai temennya sendiri yang mau nganterin dia. Itu dahsyat manusia. Sama dia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama qadin an adai wardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Ya Rasulullah
سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى alihi. Wajar deh 12:30 pulang. Seharusnya tetap ya, janjiannya jam 12 pulang. Ada aja halangannya. Ya, hujan lah. Udah gitu. Ada aja halangannya. Istirahat berapa jam. Ente ngatur napas, ane ngatur napas, istirahat. Tetap kewajiban jam 12 pulang. Jadi ente yang kerja, yang punya tugas, nggak terlalu lama-lama. Kalau pulang jam 2 nggak enak, gimana? Sampai rumah sahur tidur, bangun-bangun jam 12 siang gitu. Ane kemarin nggak membayang. Ya, ane minum pel. Sahur, habis sahur tidur lagi, bangun-bangun jam 11 pagi nggak membayang subuh. Ya Rob, astagfirullahaladzim, ya Rob. Kok jadi aib? Apa awal Ramadan ane bikin dosa, ane bikin aib ya Rob. Oh, itu pengaruh pel tuh. Kalau ente punya obat tidur, ramuan ya, bagi anak, unjukin anak. Ada saat obat tidur saat apa ya? Kelabang saat. Kelabang, kecoa, cicak saat. Makannya kayak nasi goreng saat. Langsung saat tidur. Nah sekarang inti duluan anda makan deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sih besok malam nggak 300 orang yang kurang. Kalau kurang 200 wajar. Yang bikin kurang bukan apa-apa ente, duit ente pas-pasan. رمضان عالباب افتح يا ولاد اهو جه يا ولاد جه بعد غياب وشهور حرمان اهلنا رمضان 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 اهلنا رمضان 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 اهلنا رمضان شهر الغفران شهر القرآن اهلا رمضان اهلا شهر الغفران اخي والله بعودة والله بعودة يا رمضان رمضان عالباب افتح يا ولاد اهو جه يا ولاد جه بعد غياب وشهور حرمان بابا هاتلي فانوس رمضان على ايدك ابوس حبيبك انس هيبقى تعلان وانا دغري صريح من غير تلميح هات اللحلح لفانوس رمضان يا الله خدوا اي فلوس واشتروا كده احلى فانوس بس ما تنسوش ختم القرآن اهلا رمضان 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 اهلا رمضان 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 اهلا رمضان شهر الغفران شهر القرآن انا لو احكي عليه رمضان انا اوصف ايه رمضان يكفي في ليالي نزل القرآن جه 30 يوم رمضان وفي ايد الصام وكنبه بالكم ويا بيت رمضان اهلا بالضيف رمضان ابو دم خفيف ابو قلب نضيف عمنا رمضان اهلا رمضان اهلا رمضان اهلا رمضان شهر